Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya penakut. Simak videonya agar jangan gagal paham. Yuk, cus. Manusia itu penakut. Kenapa bisa seperti itu? Kita simak videonya ini. Namun sebelumnya saya Tubagus pernah mengucapkan salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya bisa bicara kalau manusia itu pada insting dasarnya adalah penakut, karena ini bisa terjadi dan terbentuk oleh lingkungan. Dan ini terlihat dalam perilaku. Jadi sekarang banyak manusia memang disebut makhluk sosial. Tapi sosial di sini sudah dilencengkan maknanya. Karena makhluk sosial itu adalah makhluk yang bekerja sama dengan orang lain, berbagi dengan orang lain, tanpa terkotak-kotak dengan kubu tertentu, pihak tertentu, organisasi tertentu, agama tertentu. Nah, tapi karena rasa ketakutan yang terlalu tinggi dalam diri manusia, bahwa mungkin saya tidak akan dapat hidup tanpa masuk ke A, tanpa masuk ke B, tanpa masuk ke C. Ini kelompok yang saya maksud. Maka manusia sekarang bermental kawanan. Tidak ubahnya seperti binatang, maaf. Bukan saya terus menyamakan manusia itu dengan binatang, tidak. Tapi bersifat kawanan seperti binatang. Kita mungkin pernah mendengar ada ratusan domba bunuh diri massal. Nah, itu penyebabnya apa? Ketika ada sekumpulan domba, tahu-tahu ada entah itu pemimpin, entah itu yang dianggap pemimpin domba. Ini menurut kacamata dombanya, dia adalah pemimpin, itu terjun ke bawah. Itu mungkin dengan tidak sengaja terjun ke bawah, maka yang lainnya akan mengikuti. Tapi dari 400 ekor itu yang meninggal sekitar 200-an. Yang sisanya tidak meninggal karena menjatuhi tubuh temannya. Nah, ini yang pertama. Contoh yang kedua. Singa itu selalu berburu, memburu, itu mengikuti ketuanya atau pimpinan singa. Sedangkan lawannya, mungkin kuda zebra, itu selalu berlari mengikuti ketuanya yang di depan. Jadi singa memanfaatkan peluang itu. Ketika kuda zebra berlari ke kanan, semua berlari ke kanan, maka singa akan memanfaatkan itu dan melihat yang lemah. Nah, supaya tidak terlihat lemah, maka kuda-kuda zebra ini akan berusaha menjadi di tengah, bukan di belakang. Tapi juga tidak mau di depan. Karena takut untuk menjadi pemimpin. Nah,
Itu contoh dari perilaku hewan. Sekarang dari perilaku manusia. Perilaku manusia selalu ada ketakutan untuk menjadi ketua dalam satu kelompok. Dan kalau ada satu ketua dalam satu kelompok, maka ketua itu cenderung selalu akan seperti dirasani, dicari kejelekannya, tapi tidak mau tampil untuk menggantikannya. Nah, ini contoh. Sebetulnya dia takut untuk menjadi ketua, tapi ketika ada seseorang yang berani menjadi ketua, dia iri. Dan iri ini permasalahannya akan mengajak teman-temannya untuk iri bersama. Bahkan kalau bisa menjatuhkan ketua itu. Tapi nanti giliran ketua itu jatuh, maka mereka sendiri akan ketakutan untuk mencari pengganti. Biasanya terus siapa? Kamu aja. Tidak mungkin, ya saya siap. Yang pertama, ini menunjukkan mental kawanan, selalu mengajak orang lain untuk sama dengan pendapatnya. Yang kedua, kita sekarang selalu merasa bahwa kita ini akar rumput. Kita ini masyarakat biasa. Sehingga kita ini tertindas. Kita ini ditindas oleh oligarki, oleh globalis. Dan kita ini secara masif menyebarkan itu sehingga merasa semua berkesesuaian. Ya, saya merasa seperti itu, ya. Dengan banyaknya dukungan ini, kekuatan ini akan mudah untuk diarahkan menjatuhkan kekuasaan yang ada. Tapi sama seperti tadi, ketika nanti penguasa ini jatuh, maka yang terjadi juga akan selalu demikian. Bingung memilih pemimpin yang berani. Akhirnya hanya blunder di masyarakat. Nah, inilah contoh-contoh masyarakat itu bermental kawanan, atau manusia itu sekarang menjadi mental kawanan. Karena semakin banyak masyarakat atau semakin banyak manusia, maka dituntut persaingan yang berat untuk hidup, untuk merasa aman, untuk merasa nyaman, untuk ketenangan. Nah, untuk mencapai itu dia harus punya teman yang banyak atau kawanan yang banyak atau organisasi yang solid. Tapi sementara dia sendiri tidak berani untuk maju ke depan memimpin, atau di belakang itu tidak berani. Contoh yang sederhana, ketika kita 4 orang bertamu pada saat sore hari, bertamu ke tempat teman, di situ ada suguhan biasa. Kalau di rumah itu ada gorengan, ada macam-macam makanan, juga teh. Maka orang tidak akan berani pertama kali minum. Walaupun sudah disuruh oleh pihak yang tuan rumah, ayo diminum. Untuk memulai itu orang akan takut. Dari 4 orang ini pasti takut. Baru setelah ada yang berani minum, baru yang ketiga ini akan minum juga. Disadari atau tidak, itu terjadi. Sama dengan makanan. Kalau tidak ada satu orang yang berani ngambil makanan itu, maka yang ketiganya ini juga tidak akan berani. Tapi kalau dari 4 orang ini sudah satu ngambil makanan, walaupun sekarang kebiasaannya dipancing oleh tuan rumah makan, minum, baru nanti tamunya, tetap aja dari 4 orang ukurannya tamu tadi.
Nah, yang lucu lagi ketika ada satu yang terakhir, satu sisa di piring, maka tidak akan ada yang berani ngambil. Kenapa? Karena takut akan tuduhan, iki yang menghabiskan. Iki bule. Nah, ini ternyata anaknya suka makan. Ini ketakutan itu sama seperti kawanan tadi, tidak mau di belakang, tapi maunya di tengah dan tidak mau di depan. Benar atau benar? Monggo silahkan ditelaah sendiri. Kita ini sudah masuk ke dalam mental kawanan. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana negara ini akan maju? Bagaimana kita akan berpikir maju ke depan? Karena kita tidak berani di depan, tapi juga tidak berani di belakang. Kita cari aman. Cari aman ini adalah sumbernya ketakutan. Orang yang takut itu cenderung cari aman. Di belakang nanti dianggap lemah, di depan tidak berani. Adanya di tengah, ngompor-ngompori. Jadi kita sudah jauh dari falsafah dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sing tulado. Kita kalau di depan memberi teladan. Ing madya bangun karsa, membangun harapan, membangun semangat. Tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan, memberikan daya yang kuat. Ini sudah jauh dari pepatah itu. Di depan kita tidak berani, di tengah kita ngompori, di belakang kita dianggap lemah. Nah, ini harus kita kembalikan lagi ke falsafah leluhur kita dulu. Nah, kalau kita sekarang mengalami penderitaan secara masif, masyarakat itu miskin secara masif, ya karena mental kawanan ini tadi tidak berani di depan. Kalau panjenengan berani mengambil sikap di depan untuk mengajak teman-temannya ke arah tertentu yang semakin baik, maka yang terjadi apa? Tidak ada gunjingan tentang oligarki, tidak ada gunjingan tentang globalis, tidak ada gunjingan tentang si A ini nggak bisa ini, si B ini nggak bisa ini, kok jadi pemimpin, tidak ada. Karena apa? Kita berlomba, ayo. Saya tampil di depan, teman-teman mengikuti, kita bersaing dengan A, B, C secara positif pekerjaan. Nah, inilah akan merubah negara kita menjadi mental yang kemajuan. Mental individu yang positif. Nah, sekarang ini individunya individu kelompok, bukan individu pribadi. Jadi kalau kamu tidak sekelompok dengan saya, ya saya tidak menolong kamu, saya tidak peduli kamu. Tapi kalau kamu kelompok saya peduli, saya menolong, saya berikan apapun. Tujuannya apa? Cari aman. Biar kalau ada apa-apa nanti saya ditolong ganti. Kan gitu. Nah, inilah pada dasarnya manusia sekarang ini bermental kawanan karena didorong ketakutan. Kalau panjenengan ingin berubah, hilangkan rasa ketakutan itu, tampil depan, rubah dunia. Cara menghilangkan itu harus punya visi, misi, dan pandangan yang jelas tentang masa depan yang baik dan positif. Maka panjenengan baru berani. Kalau panjenengan tidak punya itu, yang terjadi adalah sekarang ini ketakutan. Jadi sudah kelihatan kalau masyarakat yang tidak punya misi, visi yang jelas, maka hanya menjadi masyarakat biasa.
ingin naik tingkat, jadilah orang yang punya visi dan misi. Ditambah lagi harus kreatif. Demikian sedulur, semoga video kali ini membuka wawasan teman-teman tentang kebenaran yang sekarang ini seperti apa, dan bisakah kita merubahnya? Tentu bisa, asal punya niat dan kemampuan. Terima kasih, tetap dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan akhir kata saya itu Bagus Purnama mengaturkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.